Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Bagus. Pada kali ini kita akan belajar pada materi dasar-dasar teknik komputer dan jaringan, yaitu materi pengantar komponen PC, yaitu untuk kelas 10 TKJ di semester genap di SMK Pembangunan Meranggen. Oke, sekali lagi bagi yang belum follow channel Mr. Bagus, bisa di sini, bisa di follow dari akun TikTok Mr. Bagus, YouTube Mr. Bagus _227, terus follow juga Instagram di Mr. Bagus, yaitu @bagus_13. Oke, berpanjang lebar, langsung kita masuk ke materinya. Oke, untuk pembelajaran pendahuluan, perakitan PC dimulai dari memahami komponen utama yang membentuk sebuah komputer. Setiap komputer memiliki peran penting yang saling mendukung dan menjalankan sistem. Dalam materi ini kita akan belajar komponen utama, fungsi dan cara kerjanya, serta memilih spesifikasi sesuai kebutuhan. Tujuannya adalah siswa mengenal berbagai komponen PC dan fungsinya. Siswa dapat mengidentifikasi kebutuhan perangkat untuk perangkat PC. Oke, di sini di pembelajaran ini dijelaskan bahwa kita sebagai siswa harus bisa dan tahu bagaimana berbagai komponen PC beserta fungsinya dan mengidentifikasi bahwasannya kebutuhan PC itu untuk apa. Next, kita langsung masuk ke komponen PC. Yang pertama yaitu adalah motherboard. Definisi motherboard adalah papan sirkuit utama yang menjadi tempat terhubungnya sebuah komponen. Semua komponen terhubung di motherboard. Motherboard memiliki fungsi yang pertama adalah menghubungkan CPU, RAM, dan GPU dan perangkat lainnya. Seperti yang didefinisikan bahwasannya CPU, RAM, GPU, dan perangkat lainnya terhubung menjadi satu di motherboard tersebut. Nah, yang kedua, fungsi kedua menyediakan konektor untuk peripheral sebagai USB, audio, dan jaringan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasannya CPU atau motherboard juga bisa menghubungkan beberapa seperti USB, audio, dan jaringan lainnya. Cara kerjanya yaitu yang pertama mengalirkan data dan daya semua komponen yang terhubung, mengelola komunikasi antar komponen. Jadi cara kerjanya motherboard di sini adalah mengalirkan data dari berbagai, misal data dari RAM, data dari hard disk, data dari VGA dan lain sebagainya masuk ke motherboard dan mengirimkan ke visualnya dari mungkin bisa ke audio, bisa jadi ke visual dalam monitor. Terus tipenya ada eATX, ATX, micro ATX, dan mini ITX. Di sini sudah ada beberapa contoh. 4 ini mini ATX, terus micro ATX, ATX, dan eATX. Yang membedakan adalah slot RAM-nya saja atau slot-slot penambah penunjang baik VGA dan yang lain. Dan ukurannya juga berbeda. Oke, next. Yang selanjutnya adalah CPU atau yang disebut dengan Central Processing Unit. Di sini adalah CPU adalah otak komputer yang memproses semua instruksi dari perangkat lunak. Jadi yang memproses semua kegiatan PC adalah CPU atau Central Processing Unit. Fungsinya menjalankan perintah dari operasi logika. Yang kedua, mengelola output data. Jadi mengelola input dan output data. Jadi CPU di sini membuat atau menginput dari apa yang kita perintah dan menghasilkan apa data yang kita sesuaikan, data sesuai perintah. Cara kerja mengambil instruksi dari RAM, memproses data sesuai program. Jadi semua kerja kita dimulai dari RAM karena RAM adalah penyimpanan sementara dan memproses semua program yang kita harapkan. Spesifikasi penting, jadi CPU itu punya spesifikasi yang sangat penting. Dari mulai kecepatan GHz, terus jumlah core atau thread. Next, RAM, Random Access Memory. Definisi, memori sementara
yang menyimpan data yang sedang diproses. Jadi semua proses yang kita laksanakan seperti membuka Microsoft Word, terus membuka Microsoft Excel, terus mengedit Corel dan lain sebagainya, semuanya masuknya ke RAM, penyimpanan sementara. Oke, fungsinya mempercepat akses untuk CPU, terus mendukung multitasking. Terus cara kerjanya menyimpan data sementara untuk interaksi yang sedang berjalan. Terus yang kedua, data dihapus ketika komputer dimatikan. Jadi semua komputer mati, semua akan reset kembali, RAM akan membuat atau mengulang semua prosesnya dari awal. Tipe-tipenya ada DDR, ada DDR2, DDR3, DDR4, bahkan DDR5. Contoh di sini ada DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Bisa dilihat yang membedakan adalah bagian slot RAM-nya atau kepingannya, pembatas pengeping. Nah, itu yang membedakan dalam RAM, random access memory. Next, selanjutnya adalah caching. Definisi caching, kerangka atau kotak yang melindungi dan mendukung semua komponen PC. Nah, fungsinya yang pertama adalah melindungi komponen dari debu dan kerusakan fisik, menyediakan aliran data untuk mencegah overheat atau overheating atau kepanasan yang berlebihan. Jadi fungsi caching di sini digunakan untuk melindungi supaya komponen atau motherboard dan yang lain, rangka yang lain tidak termasuk debu, langsung cepat dan mengalirkan data sehingga overheat atau panas. Jadi dapat dicegah melalui caching tersebut. Jenis-jenisnya ada full, mid, dan mini. Ini contohnya dari full. Ini yang full. Jadi ada beberapa kipas untuk pendinginnya saja. Terus selanjutnya, oke, sesuai materi kita di sini kita akan menyesuaikan spesifikasi PC dengan kebutuhan. Untuk PC gaming, CPU minimal 4 core atau 8 thread. Contoh Intel Core i5, AMD Ryzen 5. Terus RAM-nya 16 GB. GPU dedicated GPU contoh Nvidia GTX, RTX, AMD Radeon. Terus storage SSD untuk performa cepat. Sehingga PC untuk gaming itu membutuhkan proses yang sangat cepat. Jadi perlu yang kebutuhan performa mencari SSD yang di atas dari 500, jadi 512 atau lebih. PSU atau proses power supply unit minimal 500 watt dengan spesifikasi 80 plus. Oke, untuk PC editing atau desain ini mungkin lebih besar dari PC gaming. Jadi GPU minimal 6 core atau 12 thread. Contoh Intel Core i, AMD Ryzen 7, RAM 32 GB. GPU high performa GPU untuk rendering, contohnya RTX 360 ke atas, dan storage SSD NVMe untuk kecepatan transfer data, HDD untuk penyimpanan besar. PSU minimal 650 karena editing dan desain sangat besar, dibutuhkan penyimpanan dan kecepatan yang sangat cepat. Untuk official atau untuk sehari-hari bisa kita gunakan CPU dengan spesifikasi 2 core atau quad core, biasanya Intel Core 3, AMD Atom itu sudah cukup untuk membuat PC untuk sehari-hari atau office. RAM 8 GB, tidak perlu banyak-banyak. Terus GPU Intel GPU sudah cukup. Terus storage SSD 256 GB untuk kecepatan dan efisiensi dengan PSU 300-600. Dari spesifikasi ini dapat diketahui bahwasannya posisi yang sangat dibutuhkan atau PC yang sangat direlevan banyak itu adalah untuk editing, karena melihat dari Intel Core 3 i7, terus habis itu GPU dan minimal PSU-nya 650. Next. Oke, untuk tugas di sini silakan dikerjakan untuk tugasnya. Terus untuk pengumpulannya berbentuk laporan dalam bentuk tabel. Oke, terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dari yang diharapkan adalah
dan di mana kita dapat belajar mengetahui spesifikasi tentang komputer yang akan digunakan, misal contoh untuk gaming atau untuk sehari-hari gitu. Bagi yang belum akun Mister Bagus, silakan follow dari akunnya Mister Bagus TikTok, untuk YouTube-nya Mister Bagus 27, dan untuk Instagram @bagus_13. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.